sehat dan berbahagia ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar menggambar dan komposisi atau prinsip seni rupa. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, anak-anak akan dapat memahami apa itu prinsip dan komposisi dalam seni rupa. Nah, pasti anak-anak sudah tahu ya apa itu menggambar. Pasti kalau diminta menjelaskan apa itu menggambar ya menuangkan coretan-coretan di kertas, buku, seperti itu. Tapi hal yang paling utama dalam menggambar adalah menuangkan gagasan. Jadi ketika kita menggambar adalah kita menuangkan gagasan dalam bentuk gambar. Kalau kita menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan, itu kita menulis, bisa menulis puisi, menulis cerita. Tapi kalau kita menuangkan gagasan dalam bentuk sebuah gambar, itu adalah menggambar. Jadi menggambar ini adalah menuangkan gagasan kita dalam bentuk karya seni rupa yang berupa gambar. Nah, sebenarnya karya seni rupa ini dibagi menjadi dua. Ada karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, sebelum masuk ke prinsip dan komposisi seni rupa, tahukah anak-anak bahwa karya seni rupa itu sendiri dibagi menjadi karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi? Oke, mungkin banyak yang sudah mendengarnya ya. Jadi karya seni rupa 2 dimensi itu karya seni rupa yang memiliki panjang dan memiliki tinggi. Contohnya ini adalah persegi. Dan kalau karya seni rupa 3 dimensi itu selain mempunyai panjang dan tinggi, dia juga mempunyai lebar. Misalnya kalau kita punya bentuk kubus, nah kubus itu adalah karya seni rupa 3 dimensi. Nah, di sini Bunda ada contoh sebuah gagasan yang sama tapi dituangkan dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar banget, ini adalah gambar Super Mario. Oke. Super Mario di sini digambarkan dalam 2 karya seni rupa. Yang pertama adalah karya seni rupa 2 dimensi dan yang sebelah kanan ada karya seni rupa 3 dimensi. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya, yang memiliki panjang dan tinggi serta panjang, tinggi, dan lebar. Oke. Nah, kali ini kita masuk ke unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa itu apa saja? Nah, yang pertama ada titik. Unsur seni rupa titik itu adalah unsur seni rupa yang paling sederhana, karena setiap hal dalam seni rupa, setiap kita mau membuat karya pasti dimulai dengan 1 titik. Titik itu berarti sentuhan pertama antara pena ke media, baik itu kertas, kanvas maupun yang lain-lain. Nah, unsur seni rupa yang kedua yaitu garis. Jadi garis itu terjadi ketika titik-titik-titik tadi, unsur seni rupa yang pertama itu bergabung dan berderet-deret dan lurus. Jadi garis itu terjadi dari gabungan titik-titik. Nah, anak-anak tahu gabungan dari garis apa? Iya, benar sekali. Jadi unsur seni rupa yang ketiga yaitu bidang, ketika suatu garis itu bergabung atau bersinggungan. Bahasanya bersinggungan ya. Jadi seperti ini, ada bidang segitiga. Jadi itu ada terdiri dari 3 garis, atau lingkaran yang terdiri dari 1 garis tapi lengkung, atau persegi yang terdiri dari 4 garis yang saling bersinggungan. Nah, unsur seni rupa berikutnya adalah ruang. Nah, ruang di sini mulai menjadi sebuah unsur seni rupa yang berbeda karena ruang itu sudah termasuk 3 dimensi ya. Jadi bisa berbentuk prisma, silinder, kubus, balok, dan lain sebagainya. Unsur seni rupa yang selanjutnya yaitu warna dan gelap terang. Warna di sini bisa bermacam-macam. Gelap terang itu juga bisa gelap yang banget, mulai hitam, agak cerah, dan kemudian yang paling terang itu putih. Seperti itu. Jadi warna dan gelap terang ini terjadi karena adanya pencahayaan. Oke, kita masuk unsur seni rupa yang berikutnya yaitu ada tekstur. Wow, tekstur. Pasti anak-anak udah pada nggak asing ya sama tekstur. Tekstur kasar, tekstur halus, tekstur bergerigi. Jadi tekstur ini adalah rasa permukaan. Rasanya kasar, rasanya halus, rasanya bergerigi,
atau ada polanya kotak-kotak, bulat-bulat. Nah, itu tekstur. Nah, selain unsur-unsur seni rupa, kita juga akan belajar tentang prinsip atau komposisi dalam menggambar. Dalam contoh ini Bunda berikan salah satu komposisi atau prinsip yang namanya proporsi atau perbandingan. Jadi di dalam contoh itu ada manusia yang berdiri di samping pohon. Jadi benar-benar harus terukur manusianya seberapa, pohonnya seberapa. Kalau itu yang digambar itu pohon cabai, ya mohon maaf, jangan gede-gede pohon cabenya. Pohon cabai maksimal seberapa sih? Kan nggak segitu juga ya ukurannya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi perbandingan antar objek itu harus sebanding. Ketika memang objeknya yang digambar itu besar, misal pohon kelapa, ya nggak apa-apa, it's okay, pohon kelapa memang tinggi, pohon kelapa memang besar, jadi ya harus sebanding gitu lah antar objeknya. Bisa jadi itu nanti ketika sampingnya ada gambar rumahnya juga seberapa. Kalau rumahnya kira-kira 2 kali tingginya manusia, itu masih masuk akal, atau 3 kali, 4 kali. Jadi misal rumahnya tingkat nih, nggak apa-apa, tapi ya perbandingannya itu benar-benar harus nyata seperti itu. Nah, prinsip atau komposisi yang kedua yaitu balance atau keseimbangan. Di sini Bunda punya 4 contoh keseimbangan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah antara 2 persegi. Jelas ini seimbang ya, pasti anak-anak juga udah tahu. Kemudian di sebelah kanannya ada antara persegi abu-abu dan lingkaran kecil kuning. Ini pasti yang akan membuat anak-anak bertanya-tanya, kenapa bisa persegi abu-abu dan lingkaran kecil kuning itu menjadi seimbang, Bunda? Oke. Pertama, secara ukuran aja beda, ya kan? Secara warna juga beda. Jadi begini, kenapa dia bisa juga kita sebut seimbang? Jadi seimbang itu tidak harus sama ya anak-anak ya. Itu persegi dan lingkaran kuning seimbang karena lingkarannya meskipun kecil, tapi dia mempunyai warna yang lebih terang. Jadi walaupun dia kecil, tapi juga dia dapat memikat perhatian, menarik perhatian, menjadi pusat perhatian karena warnanya yang lebih terang. Kemudian di bagian bawah ada keseimbangan antara 4 objek, jadi dibagi menjadi 4. Ada 4 segitiga di situ yang bentuknya sama, posisinya juga bisa di mirror lah, simetris seperti itu. Itu juga seimbang, pasti anak-anak juga udah paham. Tapi sebelah kanan ada persegi dan ada segitiga. Pasti anak-anak juga bertanya, ini kenapa seimbang? Ya karena mereka ukurannya sama, walaupun bentuknya berbeda, tapi secara ukurannya enggak yang satunya gede banget gitu, enggak, karena mereka juga warnanya sama. Jadi yang namanya seimbang itu macam-macam gitu ya, tidak harus sama. Nah, itu untuk prinsip atau komposisi dalam menggambar. Jangan lupa Bunda punya tantangan buat anak-anak. Nah, tantangannya apa? Bunda menantang anak-anak untuk dapat mencari prinsip atau komposisi dalam menggambar yang lain selain keseimbangan atau balance dan selain proporsi atau perbandingan, karena sebenarnya prinsip komposisi dalam menggambar itu banyak sekali. Nah, anak-anak cari prinsip atau komposisi menggambar yang lain dan kemudian berikan contohnya ya. Oke, Bunda tunggu di e-learning. Selamat belajar.